Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik lagi bersama gua di sini di channel Hermawan NF. Gimana sebulan penuh kalian berpuasa? Apakah ada yang bolong-bolong atau kalian lancar puasanya? Dan setelah 30 hari puasa kita laluin, sudah saatnya kita kembali ke hari yang fitri nan indah ini. Masih di masa Idul Fitri, saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah ataupun perkataan saya yang tidak mengenakan selama saya membuat konten di channel sebelumnya atau Tamfan TV dan di channel baru ini. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini hari Kamis, tepatnya malam Jumat ya. Saya akan membuat konten tentang horror story. Cerita ini mungkin sudah familiar didengar oleh semua masyarakat karena ceritanya bisa diakses Google. Di sini saya akan membacakannya aja. Tapi diambil hikmahnya dari cerita-cerita yang sudah saya sampaikan nanti ya. Intinya di sekitar kita ini pasti ada makhluk-makhluk atau semua hal-hal gaib yang ada di sekitaran kita. Karena Tuhan pun menciptakan bukan hanya manusia, tapi juga sosok yang mengganggu manusia, yaitu hantu. Kali ini gue akan membacakan atau membawakan cerita pertama yang berjudul Yang Mana. Dan dalam cerita ini ada dua tokoh, yaitu sang anak dan sang ayah. Selagi mengecek putraku sebelum tidur, membenahi bantal dan selimutnya agar nyaman, anakku merengek. Katanya, "Ayah, tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku." Sambil tersenyum simpul, aku menuruti permintaannya. Dan bergegas aku menengok ke bawah kolong. Di bawah kolong aku menemukan sosok anakku. Anak yang mirip persis dengan anak yang berada di atas tempat tidur. Dia meringkuk dan menggigil di bawah sana sambil berbisik kepadaku, "Ayah, tolong. Di atas tempat tidurku ada hantu." Lalu bergegas, sang ayah pun melihat ke atas tempat tidur dan tidak ada siapa-siapa. Lumayan serem sih. Cerita ini mungkin udah familiar buat mungkin ketika ada di film ataupun di cerita-cerita horor lainnya. Cerita selanjutnya berjudul Lukisan. Ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lebat setelah kelelahan berburu sepanjang hari. Hari sudah senja dan ia kehilangan sebagian peralatannya. Sang pemburu terpaksa harus bermalam di hutan. Ia pun mencari tempat yang bisa dijadikan persinggahan. Setelah berjalan selama 1 jam, menemukan gubuk tua yang tak berpenghuni. Pintu gubuk itu terbuka sehingga ia dapat masuk dengan mudah. Ada sebuah dipan di dalamnya. Dia pun segera merebahkan diri di sana. Sesaat kemudian sang pemburu sadar bahwa dinding gubuk dipenuhi lukisan sangat realistis dengan gambar-gambar wajah-wajah seram yang tampak melotot dan memandangnya dengan bengis. Begitu detail sampai lukisan-lukisan itu terlihat seperti nyata. Sang pemburu kaget dan merasa tak nyaman. Namun, saking lelahnya ia memilih mengacuhkan dan tetap tidur menghadap tembok yang polos tanpa lukisan. Keesokan paginya sang pemburu terbangun karena sinar matahari yang begitu terang. Dengan keheranannya, ia bangkit dari rebahannya dan memandang sekeliling gubuk lalu menyadari bahwa tidak ada banyak lukisan dalam gubuk itu. Hanya ada banyak jendela yang terbuka. Oh my God. This is me.
selanjutnya dengan berjudul Mimpi Buruk. "Papa, aku mimpi buruk," teriak anak kecil yang ditunjukkan pada papanya. Aku mengidupkan mata, berusaha mengusir kantuk dan melayutinya. Aku melirik jam dinding dan saat itu masih pukul jam 3 malam. "Kenapa nak? Sini naik. Ceritakan mimpimu." "Gak mau ayah." Kejanggalan situasi ini membuatku terjaga penuh. Sosok pucat anakku samar-samar terlihat dalam kamar yang gelap. "Kok gak mau nak? Kenapa gak mau cerita?" "Karena dalam mimpiku ketika aku menceritakan kepada papa, makhluk yang memakai kulit mama itu bangun," bisiknya lirih. Hatiku mencelos. Aku tersiap. Selama beberapa saat aku mematung. Jantung berdebar hebat. Mataku tak bisa berhenti menatap nanar sosok anakku. Sedetik kemudian selimut di belakangku bergerak. Oh my god. Ya, gitu. Ya intinya dalam dunia ini kita tuh nggak selamanya hanya manusia saja yang tinggal di bumi atau di dunia ini. Ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang bisa saja mengganggu keimanan kita atau mengganggu keseharian kita dalam beraktivitas maupun apapun. Next, saya akan membawakan cerita yang lebih real yang dialami oleh mungkin saya, kawan saya, atau orang terdekat saya. Saya akan ceritakan. Tapi sebelumnya, jika kalian suka dengan cerita horor ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Silakan subscribe, ada di sebelah bawah sini. Sekian video dari saya, tunggu lanjutan videonya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.